Shalom, selamat sore Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, selalu diberkati, bahagia dan tetap semangat oleh karena kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Nola Dwi Prawitasari, NIM 17021206, jurusan Teologi Kristen, mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Video ini merupakan proyek dalam rangka kegiatan PPL 2, mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya di masa pandemi COVID-19. Kiranya video ini dapat menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Saya mohon maaf apabila dalam video ini ada perkataan yang kurang berkenan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, kita akan mempersiapkan diri kita untuk memulai ibadah ini. Setiap hari Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru dan menambah pengetahuan. Hari ini kita diberi kesempatan bersekutu untuk saling mendekatkan diri dengan saudara-saudara seiman. Kiranya kesempatan ini semakin mempererat ikatan persaudaraan kita. Baiklah, kita mengawali ibadah kita ini dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7. Bait yang pertama dan yang kedua, bersyukurlah kepada Tuhan. Pada bait yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Kembali lagi kita mengangkat pujian dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?
tulus ibadah murni bagi Tuhan. Dia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong berdekat. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Doa syukur, marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, pemberi segala yang baik, begitu banyak pemberian-Mu sehingga kami patut bersyukur. Kami berterima kasih atas berbagai kesempatan yang diberikan bagi kami. Terima kasih atas teman, sahabat, dan saudara yang kami jumpai, yang dapat kami ajak untuk bertukar pikiran, yang mau memberi nasihat dan teguran, untuk menghindari kesalahan yang mungkin kami perbuat dan dosa yang mungkin kami lakukan. Ampunilah kami karena kata-kata kami dan perbuatan, pujian, ucapan syukur, dan ucapan terima kasih kami yang sebenarnya dapat kami ucapkan, namun tidak kami ucapkan. Ampunilah kami karena pertolongan yang dapat kami berikan kepada seseorang yang membutuhkan tetapi tidak kami berikan. Ajar kami untuk mengasihi dan melayani sesama kami. Bila sebentar lagi kami akan mendengarkan pembacaan firman-Mu, mampukanlah kami untuk mengerti, memahami akan kehendak-Mu. Bimbing kami melalui firman-Mu, agar kami dapat melakukannya sesuai kehendak-Mu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali lagi kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Bagai hujan
saudari, nas renungan untuk kita pada hari ini diambil dari surat 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga hingga yang ke-15 dengan perikop panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya yang telah menganugerahkan kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini, sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, selamat sore dan salam sejahtera untuk saudara sekalian. Nas renungan untuk kita hari ini saya memberi tema berpegang pada janji Tuhan. Panggilan dan pilihan Allah adalah karunia bagi kita orang Kristen. Dalam nas ini, Petrus menyampaikan dan memberikan kekuatan sekaligus mengingatkan status rohani mereka sebagai orang-orang yang telah mengenal Kristus. Karena pada saat itu, jemaat Tuhan sedang berada dalam bahaya dan serius, di mana berkembangnya banyak ajaran palsu yang jahat. Para pengajar ini mengatakan dirinya Kristen, tapi ternyata cara hidup mereka bertentangan dengan hal-hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu, untuk meneguhkan iman dan percaya mereka kepada Kristus, Petrus memaparkan ulang keadaan dirinya pada saat ia masih belum mengenal Yesus dan setelah ia sudah mengenal dan menerima Yesus dalam kehidupannya.
Yang menjadi pertanyaan untuk kita sekarang, apa yang paling penting dan berharga dalam kehidupan kita selain kehidupan itu sendiri dan pengenalan kita akan Allah, karena Dialah yang telah memanggil dan memilih kita. Atau mungkin kita masih sama dengan mereka yang mengatakan dirinya Kristen, tapi ternyata cara hidup kita yang masih bertentangan juga dengan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus kepada kita. Karena itu di sini, dengan keterpilihannya kita menerima janji Allah yang sangat berharga dan yang sangat besar itu, supaya olehnya kita akan mendapat dan membawa kita pada pertumbuhan yang sehat terhadap pengenalan kita akan Dia dan iman kita kepada Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sehari-hari dan untuk menerima kuasanya, bagi kita untuk melakukan hal yang baik dan menolong kita dalam menjauhkan diri kita dari hasrat duniawi yang membinasakan dunia. Karena dengan mengenal Dia, maka hidup kita berguna, yang dapat mengarahkan kita kepada kebaikan yang sejati, untuk menjadi seseorang yang mengenal kebenaran, kepada pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan juga kesalehan, yang akan menuntun dan mengajar kita tentang kasih Allah, sehingga kita dapat bertumbuh dan berdiri teguh dalam kebenarannya. Yang artinya, bagaimana kita atau seseorang yang hidup dituntun dengan sebuah kebenaran dan hikmat yang bersumber dari Allah. Karena dengan mengenal dan menerima serta percaya pada Allah sebagai sumber pengetahuan kita, maka kita harus tetap mengarahkan pandangan kita, cara hidup kita kepada firman Tuhan dan kebenaran yang ada di dalamnya. Karena hanya firman Tuhan yang menjadi sumber di mana kita mengetahui apa yang benar dan yang salah dalam kehidupan kita ini. Jadi sangat penting bagi kita untuk melihat dan mengintrospeksi diri kita sebagai orang Kristen yang menjalani hidup di dunia ini. Apakah panggilan dan pilihan Allah sudah menjadi lentera dalam kehidupan kita dan menuntun hati, jiwa, telinga, mulut, dan pikiran kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini? Dengan demikian, marilah kita hidup kepada kebenaran firman Tuhan dan menjauhkan diri kita dari pembenaran-pembenaran menurut ukuran dunia dan standar manusia. Semoga kehadiran kita, persekutuan di tengah masyarakat, serta iman, pengharapan, dan kasih kita dalam Yesus Kristus tetap kokoh. Maka tetaplah percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus dan lakukanlah firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Karena begitu besar kasih dan kemurahan-Mu yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini, di mana kami telah diperkenankan untuk bersekutu di rumah keluarga rumah tangga ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau terus menyertai kami dengan kesehatan, sukacita, dan kasih yang tak pernah terbatas untuk kami. Kami berdoa untuk keluarga kami,
saudara-saudara kami, dan juga rekan-rekan kami yang saat ini mungkin sedang berbeban berat. Kiranya Engkau menjamah setiap jiwa kami, sehingga kami semua akan beroleh kasih-Mu. Sebab Engkaulah sumber kebahagiaan kami yang sejati. Mungkin pada saat ini ada yang sedang sakit, ada yang sedang berduka, ataupun ada yang sedang menghadapi masalah. Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan jalan keluar dalam permasalahannya, agar mereka juga dapat menikmati sukacita daripada-Mu. Segala persoalan hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Selanjutnya, apa yang akan kami lakukan dan kerjakan di sepanjang hari ini tetap dalam penyertaan-Mu. Ajar dan bimbing kami, agar dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kami yang kami lakukan, dapat kami lakukan dengan tulus ikhlas, sehingga dapat menjadi berkat buat kami dan setiap orang di sekitar kami. Dan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan dan yang sudah disampaikan, hadirlah Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan mampu menerapkannya dalam kehidupan kami. Berkati keluarga kami dan semua orang yang kami kasihi ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Ampunilah segala salah dan dosa kami, tutup bungkus tubuh, jiwa, dan roh kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar hidup kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala pertolongan dan kebaikan-Mu yang begitu indah dan berlimpah dalam kehidupan kami. Demikian kami serahkan juga keluarga rumah tangga di sini. Biarlah berkat dan damai sejahtera-Mu menyertai mereka dan kami sekalian. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan untuk kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, dengarlah pengantar persembahan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Engkau telah mengaruniakan pemberian-Mu yang baik kepada kami. Ya Tuhan, gerakanlah setiap hati kami untuk memberi yang terbaik bagi-Mu dengan kerelaan hatinya dan sukacita. Berkatilah kami seutuhnya dan ajarkanlah kami agar kami memiliki hati untuk melayani sesama kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, agar dapat dipergunakan dengan baik untuk melayani Tuhan bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap kidung Jemaat nomor 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Tetap di hatiku.
Sebelum kita mengakhiri ibadah ini dan menerima berkat Tuhan, kembali lagi kita memuji nama Tuhan, menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 176. Hati bersih, ya Yesus memberi. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Amin, amin, amin.